Baik, kebetulan saya dapat permintaan sebagai penguji dari luar, external examiner, untuk S2 di Brunei, dari luar negeri, dari Brunei Darussalam ya, negara tetangga kita. Ini surat permintaannya dari Brunei sebagai external examiner untuk Master of Management. Ini beliaunya Muhammad Ali Azazi bin Haji Abdullah. Oke. Terakhir Senin tanggal 10 Januari 20 bisa dikirim ke sini. Oke. Ini menarik. Ini negara tetangga sebelah loh. Tapi sudah sangat ini banget ya. Ini ada tornya. Nah, ini yang perlu kita baca semua sih. Buat kampus-kampus Republik Indonesia kayaknya perlu bikin seperti ini, keren banget ini. Dijelaskan ada 2 penguji dari luar, ada 1 penguji internal untuk PhD, penguji luar 1 dan penguji internal 1 untuk master. Jadi saya yang luar nih kategorinya dari Indonesia, 1 internal untuk master. Kemudian tugas dari examiner jelas menilai tesis, harus secara detail mengatakan apa yang perlu diimprove, koreksi tesis sebelum degree dilakukan. This should be indicated in the report and extensive typography. Kalau ada banyak typo yang terjadi, kita perlu nulis. Jadi ini kerjaan lumayan, 6 minggu ya. Examiner should comment whether or not thesis contain publishable material. Jadi examiner harus ngasih tahu apakah ada material yang bisa dipublikasi nggak dari tesis itu. Dan ini yang kunci utamanya nih barangkali. Kalau kita bikin tesis dan nggak bisa dipublikasi, nggak akan dapat degree-nya, nggak dapat. Present saya participate oral. Kalau examinernya ada di kampus, bisa ikutan oral exam untuk PhD candidate. Oke. To be sent under hasil reportnya harus secara rahasia dikirim ke sekretaris. Ada duitnya. Yang penting terakhir ada duitnya. Kalau buat kitanya sih gitu. Dan jangan khawatir, duitnya lebih gede daripada Indonesia lah kalau kayak gini mah, apalagi ini Brunei gitu ya. Tapi nggak penting lah. Sekarang yang menarik ini, apa yang diperiksa. Ini saya udah baca sih tesisnya. Asli keren. Duh, saya ngeliat kapan bangsa ini bisa bikin tesis kayak gitu ya. Keren sih. Oke. Kalau buat saya sih sebenarnya oke, nggak masalah. Oke. Kita lihat apa yang akan dinilai. Ini yang perlu dinilainya, ini dokumen. Nah nih, bisa di zoom in nggak ya? View, zoom, wait. Ini ada Universiti Brunei Darussalam. Kampusnya ada di mana kita bisa lihat sih, biar percaya tuh kampus beneran ada. Kayak Google Maps masuk ke sini. Ini dia. Wih, kampusnya keren banget ya. Kenapa yang difoto cewek semua, cowoknya kagak ada? Mungkin mahasiswanya hanya perempuan. Itu yang keren. Kayaknya kita kuliah di sana aja dah. Jadi dosen di sana. Oke. Kampusnya pinggir pantai. Ada highway, ini pantai ini kayaknya. Coba kalau kita lihat dari udara. Tuh kan pantai kan keren banget kan? Pantai men. Waduh, kampusnya kayaknya enak banget di kampus. Ini ada kotanya. Rimba 2 Secondary School. Wah, sekolahnya di Rimba. Ini hutan semua nih kayaknya, nih hutan semua. Oke. Asian Studies, Health, Integrated Technologies, Core Residential College, ini teknologi sebelah sini. Cuman kalau jujur, kalau kita kesana kampus kadang-kadang sepi sih kesannya. Kampus-kampus tuh sepi. Ini science segala macem. Duit banyak sih, cuman sepi. Siap-siap sepi aja dah.
nggak masalah sih. Oke, jadi ini kampusnya bagus. Nih, ini masjid nih kayaknya. Wow, oke. Sebenarnya kalau dibandingin kampus Indonesia nggak beda-beda jauh sih. Ini masjid, kelihatan masjid. Lecture theater. Self Injury Awareness Month. Oke, kita nggak perlu ngelihat kampusnya. Oke, kita lihat urusan yang ini. Guideline. Jadi yang akan dilihat adalah research problem, significance and importance of the problem. Itu pertama. Problem yang kita lihat ini sekalian buat yang pada mau S2, S3 ya. S1 juga perlu sih. Jadi waktu kita ngelihat problem ini, problemnya penting nggak sih? Metode yang kita pakai bener nggak sih? Appropriate development theoretical framework. Terus clear definition objective. Jadi research question segala macam harus clear. Jadi ini penting. Kalau saya biasanya dibalik sih, dapetin objeknya dulu, baru ini dibikin. Saya balik sih. Soalnya kalau kita bikin ini dulu baru cari objek, puyeng kepala dulu urusannya. Kadang-kadang nggak connect. Ya udah selamat dah lo. Tapi ya saling iterasi lah itu. Kemudian literatur. Referensi yang dipakai gimana? Ada nggak hubungannya sama problem yang dipakai? Terus hubungan problem sama research yang sebelumnya perlu ditulis. Metodologi yang dipakai untuk riset tadi benar kagak? Analisa data, presentation research cited. Jadi ini analisa data dan terakhir kesimpulan sama rekomendasi. Oke. Dan yang paling penting juga nggak ada plagiat, evidence original, plagiat. Oke. Clarity of expression, technical accuracy, spelling, grammar, punctuality, reference dan sebagainya. Whether publishable material ini penting. Ditulis terakhir sih. Cuman saya biasa ini adalah nomor 1. Lu nggak bisa publish, lu nggak usah lulus dah. Kira-kira gitu. Terutama S2, S3 ya. S1 mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kalau S2, S3 urusannya ini nih. Publishable material. Kalau materialnya nggak bisa dipublikasi, percuma. Kalau waktu proses S2, S3-nya ternyata kita sudah publikasi, ya udah keren banget, udah nggak usah. Nomor 11 udah lewat langsung. Ini kita akan cek semuanya secara cepat aja. Nah, ini checklistnya. Ini saya harus masukin ini, nama kandidat siapa, registrasi, title, nama examiner siapa. Terus sederhana aja dia. Caranya sederhana di sini. Objektif, fail, pass, distinction, istimewa. Tinggal contreng. Literatur review, fail, pass, distinction. Jadi dicek satu-satu sih, objektifnya gimana, literatur review, theoretical frameworknya gimana, terus research question sama rasional, fail, pass, distinction. Metodologi collection, fail, pass, distinction. Ini barangkali bagus dipakai buat checklist di teman-teman kampus-kampus. Supaya gampang, kita sebagai ininya gampang banget sih. Data analysis, critical awareness, conclusion, implication, recommendation, fail, pass, distinction, presentation structure. Ini saya nggak bisa karena saya presentation dalam bentuk buku ya, saya bentuknya. Oke. Figure, table, segala macam, some section, grammar, language. Jadi ini dilihat. Oke. Dan secara umum diterima, not accepted, accepted with no minor amendment, accepted major, not accepted, oke. Atau accepted dengan to award distinction. Jadi bisa accepted dengan perbaikan sedikit atau besar, atau langsung distinction. Oke. Terus saya bisa tambahin komen di sini. Please provide additional justification. Kalau mau distinction, kenapa dikasih distinction? Kasih
ini tanda tangan tanggal. Ini keren nih pola nilainya. Oke, sekarang kita lihat. Oke, kita lihat di tesisnya langsung. Ini dia tesisnya. Oke, ini kelihatan saya udah pernah ngeliat nih. Emang udah gue lihat. Oke. Nih. Cara ngeceknya gampang sih. Jadi kita ngeceknya ini gampang banget. Cara ngeceknya gini. Nih. Klik kanan copy. Oke. Sudah pernah dipublikasi atau belum ya? Ini klik kanan copy. Oke. Cari di Google Scholar. Kurang ajar lah pokoknya. Paste. Cuman ini Muhammad terlalu banyak, buang Muhammadnya. Bin Haji terlalu banyak, buang. Saya ambil segini aja. Oke, enter. Langsung dapat nih. Jadi ini dua ini. Yang lain nggak ada namanya salah. Ini adanya di dalam teks. Oke. Jadi dia sudah publikasi. Coba kita lihat. Ini kan Study of Digital Marketplace in Brunei Darussalam. Coba kita lihat di sini. Oke. Digital sama persis. Ini papernya, tesisnya sedang saya periksa dan ini sudah publish. Jadi nggak banyak cincong. Sudah publish. Oke. Dan ini ada 2 versi. Publikasinya 2 versi nih ya. Oke, ada 2 versi. Yang satu di igiglobal.com, satu ada di booksgoogle.com. Bentuknya buku. Kalau kita klik bisa kelihatan ntar bentuknya buku ini. Dan sudah publish berbentuk buku. Lebih keren. Nah, asli ini keren banget. Oke, wah lama lemot Coba yang di sini bisa keluar nggak di Google Books? Nih keluar, nah ini dia. Oke, ada nama yang lain, Pak Muhammad Nabil Al-Munawar sama Muhammad Ansori. Coba kita lihat di sininya, sini. Muhammad Nabil Muhammad Ansori. Jadi supervisor co-supervisornya ikut. Kelihatan banget. Jadi ini satu checklist publish sudah beres urusannya, nggak usah dicek lagi. Sekarang ini tutup aja. Coba kita lihat checklist yang lain. Ini checklistnya ada di sini ya. Ini beres. Technical grammar punctuation reference, spelling sama grammar. Oke. Cara ngeceknya gampang banget, spelling grammar. Dan ini semua bahasa Inggris ya. Kalau orang Indonesia kan bahasa Indonesia ya, kacau orang Indonesia. Oke, caranya gampang banget sih. Caranya saya ngeceknya cuma gini aja sih. Nih. Ambil, klik kanan copy. Oke. Masuk ke Grammarly. Curang banget sih emang. Ini teknik kerja seorang examiner. Curang, examinernya curang. Tapi kalau nggak pakai Grammarly susah. Suruh aja mesin yang suruh meriksa, langsung ketahuan semua. Tapi karena ini orang Brunei ya, orang Malaysia, Inggrisnya bagus sih. Jadi kita kalah jauh sih. Kalau udah urusan grammar mabok aja kita, harus pakai Grammarly. New. Oke, masuk sini, paste. Dia periksa sekarang references, vocabulary, noun, conjunction segala macam. Ini harusnya ada kayak ginian ya. Ini karena di enter jadi kacau semua. Tuh. Jadi errornya karena ada enternya sih.
Tuh, karena ada enter jadi error dia. Jadi kalau enternya hilang, errornya hilang. Tapi hampir nggak ada error ini, asli. Dan saya cek satu-satu dari ujung sampai ujung, error nggak ada. Errornya error minimal banget dah. Kebanyakan digital marketplace-nya saran dari ininya harus pakai the digital marketplace, tapi ya itu udah relatif banget lah itu mah. Tapi praktis hampir nggak ada error. Oke. Kalau ini terlalu panjang. Ini terlalu panjang nulisnya, tapi ya nggak apa-apa sih. Tapi dan ini passive voice, were employed, were obtained, passive voice nggak masalah. Secara grammar oke, cuman secara artikulasi jadi beda. Orang Asia mungkin cenderung untuk pasif, orang bule cenderung untuk aktif, kira-kira gitu. Oke. Nah, yang seru adalah di sini plagiarism. Cek plagiarism. Dia cek, ini lagi ngecek ada plagiatnya enggak. Ini udah saya cek semua sih. Jadi plagiatnya enggak ada. Oke. Nah, ini ada dia nemuin The Study of Digital Marketing Brunei Darussalam. Nah, ini dia yang nulis juga. Yang nulis orangnya sama, ya kelihatannya kayak plagiat. Orang nulis, yang nulisnya sama, ya wajar lah kayak plagiat. Jadi yang satu ada, jadi dia berhasil menemukan, si Grammarly berhasil menemukan bahwa ini ada di IGI Global Chapter Study of Digital Marketplace. Yang nulisnya dia juga sih. Jadi bukan plagiat itu. Karena yang nulis sama persis. Oke. Tapi keren sih. Saya ngecek pakai Grammarly langsung satu. Ini semua udah saya cek sih. Ini udah saya cek semua, plagiatnya nggak ada. Jadi ini nggak ada. Ini oke. Okay. Clarity of expression oke. Knowledge in general field sama disiplin. Nah, ini knowledge in general field disiplin kita lihat dari referensi yang dia pakai. Cara ngeliatnya gini, ke bawah. Ini perhatiin halamannya 95 halaman ya. Coba kita lihat teksnya sampai halaman berapa. Ini masih teks, 50 masih teks, 61 masih teks. Ini udah mulai terakhir-terakhir. 70 masih teks. Conclusion 77, 68. Yang terakhir 68. Oke. Sementara halaman terakhirnya 95. Sisanya referensi semua nih. Dahsyat. Dahsyat ini. Bukan main ini. Oke. Dari 95 sampai 68 itu referensi semua. Bacanya berat. Gila, bacanya gila banget. Referensinya puluhan ini. Nggak tahu berapa referensi. Coba kalkulator saya keluarin, kalkulator. 95 kurangin 68. 27 halaman. Dari hampir 195. Jadi sekitar 25% dari tesis isinya referensi. Dahsyat. Jadi 25% dari tesis referensi. Tesisnya 72%, sisanya referensi. Referensinya kacau-kacau. Oke. Referensi yang dipakai juga gila ini, jangan macam-macam, referensinya kacau juga yang dipakai. Saya udah cek satu-satu. Referensinya gila banget ini. Jadi excellent lah kalau saya sih, sebenarnya oke banget sih. Oke, sekarang kita coba cek referensi. Kasih lihat cara ngecek referensi. Oke. Ini ada Mahadeva. Kalau nggak gini dah. Paling gampang mau gini aja. Masuk ke referensi langsung. Ini ya. Ini ada ini. Sini juga bisa lah. Karena copy. Saya biasanya ngeceknya dari antara nama sama judul sih yang kita pakai. Bisa nama, bisa judul, terus saya masukin ke sini. Ke
sini Google Scholar. Oke. Nih digital marketplace yang cited 155 yang men-cite ini digital marketplace ini, jadi cukup banyak. Oke, ini normal lah, 155 normal untuk buku. Normal ya, maksudnya oke, nggak jelek-jelek amat. Coba kita referensi yang gila-gilanya ya. Kita coba nemuin referensi gila. Jadi referensinya bukan referensi yang nggak ada yang cite. Ini referensinya di cite tuh. Hati-hati. Oke, coba kita cek lagi. Oke. Ada yang ini boleh lah. Atau gini. Ini dia makhluknya ya. Ini dia di bawah, sorry, maaf. Oke, ini ya. Kita cek aja iseng. Durfi Kurman e-commerce. Terlalu banyak, nama itu terlalu banyak. Kita harus cek pakai ini ya. Pakai daftar dari judulnya aja kita cek. Oke. Lu nggak ketemu? Tambahin penulisnya. Dapat langsung. Ini nggak terlalu banyak berarti. Ini salah satu yang nggak banyak. Oke. Sekarang metode yang dipakai. Jadi dia ternyata ada yang juga yang nggak terlalu banyak di site ini. Should we e-commerce ini nggak banyak di site sih. Oke, sekarang kita lihat metode yang dipakai. Sama dia ada dua metode yang dipakai. TAM. Waduh, yang di atas saja. Salah, daftar isi itu. Ini dia. Teknologi acceptance model sama unified theory of acceptance of use of technology. Ini menarik juga yang dipakai, metode yang dipakai buat penerimaan teknologi seperti apa. Ini coba kita lihat. Oke, teori ini. Nah ini dia, udah mulai kelihatan nih. Ini ada Davis pakai TAM ini, namanya Davis. Coba kita lihat. Oh sorry. Oke, TAM. Ini dia. Technology Model for Empirical Testing New and User Information System Theory and Results. Ditulis tahun 85, di site-nya 7.000 kali. Dahsyat banget. Dan kita bisa dapetin papernya nih, PDF-nya dari MIT, kita download bisa. Oke. Jadi Davis ini referensi yang dahsyat banget. Dan banyak turunannya. Ini kayak ini, dia pakai TAM 49 site, 54 site, 21 site, dan kemudian dikembangkan model satu lagi ternyata, dan dia site dua-duanya. Nah ini dia, copy. Oke. Kita lihat referensi yang dipakai siapa namanya.
Division Theory, Combined Time, TPB, sosial ini. Jadi orangnya ini sih Venkatesh, Morris, David, and Davis. Ini dia. Oke, coba kita cari di sini. Jadi enak sekarang pakai Google, enak buat nguji mahasiswa tuh enak banget sih. Ini langsung dapet. Nih dahsyat nih. Referensinya gila men. 29.000. Bisa di-download papernya, jangan khawatir. Bisa di-download. Ini yang referensi 29.000. Ini kacau ini. Dan ini legend juga nih. Venkatesh. Coba kita lihat Venkatesh ada berapa biji. Venkatesh. Oke. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ada dua dia. Ada dua Venkatesh. Tapi pada dasarnya ini model buat penerimaan sebuah teknologi di masyarakat. Jadi menarik gitu ya. Teori yang referensi yang dipakai sahih banget. Kita bisa cari-cari. Nanti bisa dites satu-satu nih semua. Saya udah ngetes sebagian sih. Dan referensinya keren-keren. Tapi ini yang paling keren tadi, yang 29.000 itu paling keren. Ini yang paling keren. Yang 29.000 ini keren banget. Dan ada 26 versi lagi, gila loh. Versinya nggak cuma satu. 26 versi. Oke. Kacau ya. Yang ini ada 29.000 cited. Oke. Ada lagi nggak versi cited yang lain? Oh, ini orang lain nih. Paper sumber judul di Gunadarma, di Gundar. Oke. Jadi kira-kira itu dari sisi referensi. Kalau kita balik lagi ke sini, salah sini. Plagiarism udah nggak ada. Knowledge oke banget. Clarity of expression. Nah, ini tinggal masalah yang ininya. Jadi biasanya teknik yang saya pakai adalah buat nilai seperti ini adalah baca, bandingkan dengan kerjaan orang yang ada di referensi. Nah, sekarang berapa significant important of the problem. Nah, ini penting ya. Ini keren juga, pas nemuin keren banget ini. Saya baca keren banget. Kenapa itu jadi penting? Kan kita lagi zamannya e-commerce dan sebagainya kan. Sekarang ini lagi zamannya e-commerce dan sebagainya. Oke, di sini respondensnya 300 doang sih sebenarnya yang dia pakai, karena rakyat di Brunei itu ternyata nggak banyak. Saya baca laporan-laporannya cuman ratusan ribu jumlahnya orang di Brunei itu. Coba bener nggak sih? Population tuh kan cuman 500.000 Brunei, gila. 500.000 orang, makanya populasi 300 saja udah gede banget. Sampling 300 sudah gede sih kategorinya. Kalau kita 300 dari 200 juta ya kecil lah. Cuman nyampling 200 juta kan mabok. Ini bisa disampel, bisa diambil semua sekaligus sih. Brunei cuma 500.000 orang, ternyata gampang banget. Nah, yang ini mana sih, saya dapat di mana kemarin tadi? Importance. Coba lihat di daftar isi dulu ya. Problem statement, significance of research. Oke. This research is in two reason. Pertama, ternyata bahwa penelitian tentang ini cuma ada satu sebelumnya, Hong Cheong Lui. Oke, bisa kita lihat juga di sini. Kalau nggak percaya, kita bisa cek di sini. Hong Cheong Lui, e-commerce adoption in Brunei Darussalam, cited buat 140. Oke, ada 5 versi. Oke. Examine the effect of factor on adoption e-commerce di Brunei Darussalam. Terus we focus on SME di Brunei rather than consumers adoption. Jadi dia fokusnya ke usaha kecil menengahnya yang ada di Brunei, bukan ke pembelinya. Kalau yang ini papernya ke pembeli, jadi itu bedanya.
beda banget. Jadi jelas, eksplisit disebut. Cuma ada satu dan kita beda. Itu penting cara ngomongnya gitu ya. Siapa yang ngerjain? Cuman satu di Brunei Darussalam. Fokusnya ke mana? Cuman kitanya ke sini. Nah, ini this attempt to review essential factor consumer dia. Ini jadi penting banget karena belum ada. Ini kalimat ini jadi penting bahwa riset kita pertama itu. Jadi ini first time. This research focus on unexplored potentially an important area in Brunei digital marketplace. Ini keren lagi, 2 biji keren. Oh, ada riset yang lain yang lagi dikerjain juga rupanya. This hope the new knowledge help research practitioners understand digital improve operation. Tapi ini fokusnya masih Brunei banget sih, gitu ya. Ini menarik nih. Jadi dari 2 ini aja udah menarik. Karena ini pertama kali dilakukan di Brunei. Padahal cuma gini doang sih. Oke. Dan ini tidak pernah dilakukan di Indonesia. Indonesia nggak punya yang seperti ini. Keren loh. Indonesia nggak ada. Saya cari-cari nggak ada. Rata-rata Indonesia keluarnya jumlah user internet berapa, yang pakai Facebook berapa, bisa dicari di ininya Abji. Kalau nggak salah saya download, ada di downloadan saya nggak ya? Ini apa? Ini bukan. Nah, ini Abji. Hasil surveinya Abji nih. Beda banget, asli beda. Pas baca, ya Abji. Ya wajar lah kalau Abji sih bisanya itu ya. Cuman kalau udah adopsi dari si user, nggak ada dia. Jadi dia ngasih tahu ininya, coba. Tapi menarik, hasilnya beda banget antara Indonesia sama Brunei, beda sekali sih. Ini pengguna di mana, berapa, ini ya Abji punya data itu semua sih. Oke, sekarang urusannya dipakai buat apa internetnya kan? Oke, pengguna internet, umur. Nah, ini menarik umur. Pengguna internetnya kebanyakan SMA. SMA ke atas lah, SMP, SMA. Nanti kalau kita lihat di data yang Brunei, rata-rata daerah sini pengguna internetnya. Ininya nggak ada. Di sini Brunei itu orang pinter, isinya kurang ajar. Parah banget kita ya. Oke. Pengguna internet pekerjaannya kebanyakan ini guru, wirausaha, pedagang online, jasa konsultan, mahasiswa, ASN. Oke. Pekerjaan kebanyakan ini petani, ini kecil, petani lahan sendiri kecil. Oke. Tidak tahu menggunakan teknologi, jadi masalah paling besar adalah teknologi. Oke, kalau yang ini kita pakai buat apa ya internetnya? Kita ada di bagian belakang sih kalau nggak salah. Nanti kita bandingkan. Ini kebanyakan sosial media, kirim pesan, nonton video, game online segala macam. Tapi kalau buat belanja online dikit, 1,2%. Yang ini Brunei fokusnya ke belanja online loh. Hati-hati. Beda banget. Komunikasi, media sosial, mencari informasi terkait pekerjaan. Oke. Kalau belanja online mana nih? Nah, rata-rata merasa aman. Ini sama. Brunei juga ngerasa aman. Udah saya baca, dia merasa aman. Tapi itu ranking ketiga kalau nggak salah. 49% adalah balas bully. Terjadilah perang di internet karena balas bully, tapi setengahnya lagi cuek, setengah lagi balas. Asik. Coba lihat lagi, lihat lagi. Berapa rata-rata waktu yang dipakai di internet? 14%, 3-4 jam. Saya pengen cari ininya, belanja online-nya di mana? Oh, nggak ada. Perasaan saya baca di mana ya? Media sosial.
yang dipakai sebagian besar Samsung. Ini harusnya Samsung bayar lo ke Abji, sponsor men. Hasil survei baru setahun terakhir rata-rata kameranya. Ini Telkomsel harusnya bayar nih sponsor. Nah, kenapa kita pakai internet? Karena sinyalnya kuat, harga murah. Dua makhluk ini sih, bangsa Indonesia kan simpel aja ya, murah tapi maunya bagus. Nah udah, kalau lu cocok masuk dah. Makanya pakai Open BTS, murah. Nah ini kebanyakan sebagian besar tidak berlangganan, tetap di rumah, jadi pada pakai mobile, pakai handphone. 80% handphone, hanya 14% yang di rumah. Saya kategorinya yang rumah sih sebenarnya. Nah sebagian besar masih tidak berlangganan, masih pakai seluler rata-rata. Kecepatan internet di rumah yang dipakai adalah sekitar 3,7 sekitar ya 5 sampai 10 Mbps. Nah ini dia. Sebagian besar nonton, main game, musik, pertandingan, karaoke, hampir nggak belanja nih. Hiburannya, hiburan yang dipakai nonton, main game, dengar musik. Oke, sekarang konten komersial untuk membeli barang sebagian besar Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Traveloka, OLX, Gojek, Gramedia. Jadi kontennya menarik nih ya. Konten yang diakses adalah konten Indonesia. Amazon beli emang luar ya, baru tahu gua. Alibaba itu belakangan semua. Oke, di bawah sini 0,1%. Jadi sebagian besar itu konten Indonesia. Lazada internasional lah, Lazada internasional. Tapi ada di Indonesia juga. Soalnya anak saya kerja di Lazada dulu. Jadi saya tahu ada di Indonesia. Tapi dia jaringannya internasional. Tapi kalau yang Shopee, Bukalapak, Topet, Traveloka itu Indonesia banget. Oke. Tapi Traveloka kan ada di luar juga sih sekarang. Oke. 3 barang yang pernah Anda beli: sandang, buku, aksesoris. Yang paling banyak tas, barang elektronik. Tapi kira-kira sandang. Pangan. Sekarang pangan kali, banyaknya beli makanan. Kalau kita di rumah banyaknya sih beli makan. GoFood melulu. Marah. 1 bulan berapa kali belanja online? Banyak banget 1 bulan. Pertanyaannya 1 minggu berapa kali orang makan 3 kali sehari? Paling nggak sekali sehari beli GoFood. Parah. Tidak online, lebih suka beli langsung. Itu kalau yang sandang iyalah. Tapi kalau bangsa makanan segala macam sih iyalah. Ini tahun 2018 ya, belum COVID nih. Makanya kayak gini hasilnya. Coba udah COVID, hasilnya beda. Pada GoFood semua. Media sosial yang paling banyak dipakai Facebook. Facebook harus sponsor. Tapi kira-kira kayak gitu. Nah, kalau di sini ini jadi menarik ternyata. Sorry, mana ya? Ini. Sini ya. Sini dia. Oke. Ini jadi menarik. Saya akan masuk ke feed page. Oke. Saya masuk di kesimpulannya aja dah. Kejauhan. Data collection, discussion. Masih ingat nggak saya? Conclusion. Terus SME. Finding from SME, identify competition, international brand. Consumer trust become not Brazil. Jadi yang jadi ini apa? Untuk digital marketplace adalah kompetisi, international brand, computer satisfaction, and trust. Trust itu urusannya percaya nggak kalau kita bayar duit di sana, gitu ya. Jadi yang paling menentukan nanti buat usaha kecil menengah, buat customer buat masuk adalah yang ini sih sebenarnya. Where opportunity include development data collection. The small sample size are used. It's limit generosity of result. Ya harus dia ngakuin lah. Sampelnya masih 300. Tapi 300 untuk 1 orang ngerjain lumayan nih, hebat juga dia. Dapat dia.
Tapi 300 buat Brunei sih masih oke. Research ada problem statement. Oke. Oh, di sininya nggak ditulis sama nggak di konklusinya nggak ada. Adanya di diskusinya. Diskusinya yang ada. Bisa nggak? Saya bisa dapat nggak dengan cepat nih? Ada angkanya soalnya, keren. Perceive users, mana? Ini saya harus nyari cepet nih. Nah, ini dia. Ini dia. Trust ketiga, faktor ketiga yang menentukan. Kalau di Indonesia lumayan tinggi trust tuh tadi. Trust tuh ada di mana trust tadi? Percaya. Nah, ini dia. Lumayan tinggi trust. Tapi dia nggak bandingin sama yang lain sih, hanya trust doang. Kalau di sini dia bandingin nih, ada perbandingannya dia. Jadi ini trust yang ketiga, dia bisa ranking tadi mana trust. Jadi yang pertama satisfaction, the most significant variable is satisfaction. Jadi merasa puas, itu yang pertama yang menyebabkan orang pakai online terus-terusan. Jadi pertama puas, keduanya adalah facilitating condition, jadi keadaan infrastrukturnya oke, kenceng, apa segala macam. Jadi ini puas, ini facilitating condition, dan yang ketiga trust. Oke. Tapi di yang Indonesia nggak ada perbandingan seperti itu. Jadi ini keren. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, keren banget sih. Ini padahal ini S2 loh ini. Hati-hati aja, ini S2 bukan S3 loh. Ini S2. Oke, tapi penemuannya keren. Walaupun dia kan dari sisi consumer. Kalau kita bisa dapat data dari internal si penjualnya, keren. Nah, yang menarik juga adalah trust, consumer satisfaction. Coba ada nggak Amazon? Coba saya search ya, Amazon. Nih, ini kisahnya adalah ini lagi research, mungkin nggak dibuat marketplace di yang lokal di Brunei. Ini kira-kira kayak gitu, salah satu pemikiran yang ada ya. Consumer behavior toward e-commerce marketplace. Nah, ini masalahnya marketplace. Nah, di sini coba Amazon Zalora. Saya gedein hurufnya biar gampang bacanya, kalau nggak pusing saya bacanya juga. Oke. Nah, ini menarik. According to a survey, majority of products bought online by were seller outside Brunei. Ini kayaknya IATI, ini kayaknya Kominfo lah kira-kira. Kominfonya Brunei ya. Tahun 2018, sebagian besar produk yang dibeli online oleh pembeli di Brunei dijual oleh seller luar Brunei. Popular marketplace ada eBay, Zalora, Amazon, AliExpress, Lazada. Jadi yang ini dari segini banyak, cuman Lazada yang masuk daftar di sini. Di Indonesia itu Lazada masuk, tapi kalau yang lainnya nggak masuk. Mana tadi? Konten internet. Ini dia.
Lazada masuk 6,7%. Oke. Tapi sisanya Indonesia semua, Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Nah, ini jadi menarik. Sementara di luar, di Brunei itu, ini menarik banget sih kalau kita bandingkan. Di Brunei itu marketplace yang populer adalah luar Brunei. Di Indonesia marketplace yang populer adalah Indonesia. Ini keren ini. Ini beda banget nih karakternya. Indonesia sama Brunei jadi beda banget di sini. Oke. These Muslims are well experienced operating in the field e-commerce for many years, have access to vast market, process high level of transaction. Ya oke, yang luar ini, tapi kenapa Indonesia bisa? Nah, itu yang seru nih urusannya. Itu ya, jadi menarik ini, karena ini yang beda, yang paling menarik yang saya lihat di sini sih. Ini jadi menarik banget. Kenapa bisa beda? Itu. Tapi nggak tahu kalau di Malaysia, coba. Kayaknya Malaysia kayak Brunei deh kayaknya. Market place populer nulisnya gitu ya, Malaysia. E-commerce site di Malaysia, in Malaysia ya. Coba kita lihat ASEANUp.com. Kalau Indonesia jelas Indonesia punya semua, banyak kan Indonesia. Kalau kita lihat Malaysia, bandingin hasil survei mereka ya, top 10 Malaysia. Hermo tuh siapa punya Malaysia kali ya. Hermo, eBay Malaysia, GoShop, Malaysia lagi, kebanyakan Malaysia. Zalora masih internasional, Malaysia, Lelong, Malaysia juga nih kayaknya. Rata-rata internasional semua ya. Malaysian company, Lelong Malaysia. Ini Lazada ada di Filipina, Singapura, Thailand. Lazada online store ada di sana. Shopee Malaysia. Oh, Shopee itu bukan Indonesia ya? Shopee internasional juga ya? Shopee primarily mobile in Taiwan. Wih, jadi Shopee bukan Indonesia banget ya ternyata. Saya pikir Indonesia Shopee. Salah juga sih Ono berarti. Menarik. Jadi Shopee, tapi yang pas Indonesia banget tuh Bukalapak, Tokopedia Indonesia, Traveloka Indonesia awalnya. Tapi sisanya udah internasional ya. Tapi lumayan lah, ada di Brunei dihajar sama internasional banget, pusing dia. Karena penduduk cuma 500.000. Jadi gitu kira-kira. Oke, jadi kira-kira seperti itu teknik menilainya. Coba kita lihat lagi. Segmen udah, theoretical framework itu pakai TAM sama UWAT apa-apa tuh oke banget, dan literaturnya oke. Research and problem to previous research, cuman ada satu referensi yang sebelumnya, jadi ya sangat berhubungan banget dan beda banget sama previous research. Desain metodologinya bagus, ini oke. Jadi ini kira-kira ininya ini perlu dicontek sama yang di Indonesia lah. Mungkin kalau UI, ITB segala macam udah kayak gini kali ya. Cuman kampus-kampus yang kecil-kecil, STIMIK atau apa segalanya punya S2 segala macam, kayaknya ada bagusnya sini diambil. Bagus sekali sih. Oke. Ini juga teknik nilainya udah fail, pass, distinction. Dah gitu aja dah, nggak usah banyak cincong. Fail, pass, distinction, dah gitu aja. Cuma ditambah di sini. Distinction, kenapa dia distinct? Gitu. Cuman yang keren, yang sangat menolong sebenarnya yang ini sih sebenarnya. Nih.
karena sudah publikasi pada saat tesisnya disubmit. Jadi publikasinya udah keluar, tesis submit. Ini menyelamatkan banget. Saya waktu S2 saya 2 publikasinya, ini 1. Jadi kira-kira bersama lah kita. S3 saya 8 sih kira-kira. Jadi kira-kira gitu cara mainnya. Kalau Anda mau selamat, publikasi. Selamat langsung urusannya. Demikian, mudah-mudahan bisa memberi gambaran bagaimana teknik melakukan evaluasi tesis S2, S3. Dan ini global ya. Kita internasional, kalau udah main kayak gini internasional banget. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang sedang S2 atau S3 di Republik Indonesia. Publikasi supaya Anda selamat.